Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Dan biar urapan yang sama ada pada umat-Mu yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar tentang pengurapan, ya. Pengurapan yang disebut masyak dalam bahasa Ibrani berarti pengudusan terhadap seseorang atau suatu benda untuk dikhususkan bagi Allah. Apa saja fakta mengenai pengurapan ini? Yang pertama, pengurapan diberikan bagi benda-benda yang dikhususkan untuk ibadah. Misalnya saja pengurapan kemah pertemuan, tabut hukum, meja, kandil, dan seluruh perkakas di kemah pertemuan lainnya. Itu dicatat dalam Keluaran pasal yang ke-30. Yang kedua, pengurapan diberikan pada orang yang Allah pilih untuk memegang jabatan tertentu. Jabatan yang dimaksud antara lain imam, Keluaran 28 ayat 41, nabi dan raja, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-16. Tugas seorang imam dalam perjanjian lama adalah menyampaikan doa permohonan umat Israel pada Allah. Nabi adalah seorang yang Allah pakai untuk menyampaikan pesan dari Allah pada umatnya. Raja bertugas memimpin umat Allah untuk hidup seturut perintah Allah. Yang ketiga, jabatan ini adalah perpanjangan tangan Allah untuk menolong umatnya. Melalui mereka, kehendak Allah dinyatakan bagi umatnya. Yang keempat, orang yang diurapi Allah itu punya otoritas dan kuasa Allah. Setelah Samuel mengurapi Daud, Daud mampu mengalahkan Goliat, 1 Samuel 17. Begitu pula saat Saul kepenuhan roh Allah, ia membangkitkan semangat umat Israel untuk melawan bangsa Filistin dan memperoleh kemenangan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6. Kelima, orang yang diurapi Allah itu mendapatkan perlindungan dari Allah. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-22. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-22 berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saul itu berkali-kali berencana membunuh Daud, tetapi Daud lebih memilih melarikan diri daripada harus melawan Saul, orang yang pernah diurapi Allah. 1 Samuel 24, meski Daud mampu untuk melawannya. Sebaliknya, Saul juga tidak dapat menyakiti Daud, meski ia sempat menyerang Daud dalam jarak yang cukup dekat. 1 Samuel 18 ayat yang ke-11 berkata, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Yang keenam, pengurapan itu perlu diimbangi dengan ketaatan. Meski diurapi, tapi Saul tidak setia melakukan firman Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, sehingga Allah tidak lagi menyertainya. Saul mulai terobsesi pada kekuasaan dan berpaling pada peramal saat Allah tidak menjawab doanya. Hidupnya berakhir tragis. Pengurapan memang memampukan seseorang melakukan dan mencapai hal-hal besar. Tapi itu hanya terjadi jika dibarengi dengan kesetiaan dan ketaatan pada firman Tuhan. Sebab itu mari kita yang sudah diurapi oleh Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sumber kehidupan kita dan pemilik pelayanan itu. Roh Kudus penolong itu memampukan kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga kita boleh tetap melayani Raja di atas segala raja sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami
supaya kami tidak melenceng keluar dari kehendak daripada Tuhan. Meteraikan firman-Mu supaya apa yang kami dengar terus mengingatkan kami, terus menuntun kami langkah demi langkah, hidup dan berjalan dalam kehendak Tuhan, supaya kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, hamba-Mu berdoa sepanjang hari ini, biar tangan-Mu yang penuh berkat itu di atas tangan kami, supaya ketika tangan kami melakukan pekerjaan, Tuhan membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.